Adapun budaya atau kultur dalam komunikasi efektif. Budaya berperan penting dalam komunikasi yang efektif. Pemahaman akan perbedaan budaya, baik yang terkait dengan bahasa, norma, dan nilai-nilai, dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Berbeda budaya berarti berbeda dalam menyampaikan ide, gagasan, dan berbeda dalam perilaku keseharian. Berbeda budaya berarti berbeda dalam strategi komunikasi. Seorang yang hanya mengerti bahasa daerah tidak akan bisa mengerti bila menerima pesan dalam bahasa Indonesia. Adapun beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemahaman akan perbedaan budaya seperti bahasa, norma, dan nilai-nilai. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya seperti empati dan toleransi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya, yaitu mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang sederhana, penyesuaian gaya komunikasi, dan menggunakan media yang tepat. Yang keempat, contoh penerapan dalam bisnis, dalam pendidikan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama itu perbuatan, yang kedua pelaku, yang ketiga perantara, dan yang keempat itu tujuan. Dalam dunia komunikasi, pemahaman yang mendalam tentang audiens adalah elemen krusial untuk menyampaikan pesan yang efektif. Proses analisis audiens memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih terarah dan relevan. Analisis audiens adalah proses mengidentifikasi dan memahami karakteristik, kebutuhan, dan referensi audiens target. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang siapa audiens Anda, apa yang mereka butuhkan, bagaimana mereka berperilaku, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan berbagai saluran komunikasi. Dan yang selanjutnya itu, mengapa analisis audiens itu penting? Karena yang pertama, meningkatkan relevansi pesan, yang kedua meningkatkan keterlibatan, yang ketiga efisiensi sumber daya, dan yang keempat itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis audiens, yang pertama identifikasi audiens target, yang kedua kumpulkan data, yang ketiga analisis data, yang keempat segmentasi audiens, yang kelima pengembangan pesan, yang keenam pemulihan saluran komunikasi, dan yang terakhir itu uji dan sesuaikan. Adapun juga manfaat analisis audiens, yang pertama itu pesan yang lebih efektif, kemudian yang kedua kampanye yang lebih terarah, kemudian yang ketiga peningkatan ROI secara lebih efisien, yang keempat yaitu pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kemudian tantangan dalam analisis audiens itu ada 3. Yang pertama, pengumpulan data yang akurat, yang kedua mengelola data besar, dan yang ketiga itu mengatasi bias. Pembahasan berikutnya yaitu kultur difference dalam komunikasi efektif. Dengan mendekati komunikasi antar budaya dengan rasa hormat, empati, dan pikiran terbuka, dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang bermakna dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, ada 5 tips untuk membantu berkomunikasi dengan kepekaan budaya, yaitu yang pertama, didiklah dirimu sendiri, yang kedua, gunakan bahasa yang inklusif, yang ketiga, hindari stereotip, keempat, dengarkan secara aktif, dan yang terakhir, mohon maaf jika perlu. Seiring dengan semakin tumbuhnya dunia, kemampuan untuk berkomunikasi lintas batas budaya menjadi lebih dari sekadar keterampilan. Itu adalah suatu keharusan. Selanjutnya, efektif intercultural communication dalam komunikasi efektif. Komunikasi lintas budaya yang efektif, yang beragam saat ini, masalah komunikasi dapat menjadi semakin rumit. Setiap budaya memiliki serangkaian asumsi dan kecenderungan tersiratnya sendiri dalam hal interaksi tatap muka. Dan terkadang sulit untuk menyampaikan maksud secara efektif. Bahkan jika tidak ada kendala bahasa, komunikasi lintas budaya dapat menjadi tantangan. Selanjutnya, 9 kiat utama
untuk berkomunikasi lintas budaya yang efektif, yaitu menjaga etika, hindari bahasa gaul, bicaralah dengan perlahan, tetaplah sederhana, berlatih mendengarkan aktif, berbicara secara bergiliran, hindari pertanyaan tertutup, hati-hati dengan humor, dan yang terakhir, berikan dukungan komunikasi. Adapun kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu komunikasi efektif merupakan kunci penting dalam membangun hubungan yang harmonis, terutama dalam lingkungan yang multikultural. Perbedaan budaya dapat memengaruhi berbagai aspek komunikasi, mulai dari gaya bicara, bahasa tubuh, ekspresi, hingga pemahaman terhadap waktu dan hierarki. Dengan menghargai perbedaan dan membangun pemahaman lintas budaya, individu maupun organisasi dapat menciptakan komunikasi yang lebih inklusif, produktif, dan harmonis di era globalisasi ini.